Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tentang reaksi radikal bebas. Sebelum itu, ada baiknya kami perkenalkan diri. Perkenalkan, saya sendiri Rizky Juliana Siregar dan juga rekan saya. Saya Femita Devana Yosandri. Saya Talita Azmi Siregar. Baik, kali ini kami akan memulai penjelasannya, di mana sebelumnya apa itu radikal bebas? Radikal bebas adalah suatu proses di mana molekul-molekul terlibat dalam reaksi kimia, di mana di sini dengan adanya kehilangan atau mendapatkan elektron secara mendadak. Hal ini terjadi termasuk dalam tubuh manusia atau dalam reaksi kimia industri. Sebenarnya radikal bebas itu penting untuk tubuh, namun terlalu banyak radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan sel dan berkontribusi pada berbagai penyakit. Adapun salah satu reaksi pembentukan radikal bebas itu yang pertama yaitu reaksi homolitik, di mana di sini terdapat dialkil peroksid, di mana di sini dua oksigen ini ada sepasang elektron yang saling berpasangan. Nah, apabila terjadi reaksi homolitik ini, maka elektron yang dipatu bersama ini akan berpindah, satu untuk CO di sebelah sini dan satu untuk CO di sini. Hal ini terjadi jika reaksi tersebut dalam keadaan panas, maka akan menghasilkan reaksi 2RO atau alkoksi radikal. Kemudian pada bagian homolisisnya di sini, reaksi homolisis terjadi apabila dalam keadaan panas atau dalam cahaya atau UV. Nah, di mana di sini ada sepasang alkil, di mana di sini sama-sama memiliki elektron yang saling digunakan. Apabila terjadi reaksi homolisis dalam keadaan panas atau dalam cahaya, maka elektron ini akan berpisah, satu untuk si X yang sebelah sini dan satu untuk si X sebelah sini. Maka dia akan menghasilkan 2X. Ini homolisis molekul halogen. Nah, seperti yang saya bilangkan tadi, pemicu terjadinya homolisis yaitu yang pertama adalah panas dan yang kedua ada cahaya. Selanjutnya, mekanisme reaksi radikal bebas pada alkana. Nah, secara umum reaksi dari radikal bebas ini seperti yang terlihat di sini, di mana di sini ada X. X ini kita anggap sebagai reaktif radikal. Nah, karena dia bersifat radikal, dia akan menembak H di sini. Ini kan alkana kan. Jadi elektron yang ada di sini akan berpisah, satu untuk si H, satu untuk si R. Makanya dia akan menghasilkan ini, ada alkil radikal. Nah, salah satu contoh yang kami ambil yaitu suatu atom radikal klor ketika direaksikan dengan metana. Nah, metana kan C-nya 1, kemudian ada H. Nah, kemudian di sini H yang sama-sama dipakai ini akan ditembakkan oleh Cl ini karena dia bersifat radikal. Kemudian elektron yang dipakai secara berpasangan ini akan pindah, satu untuk si H dan satu untuk si alkil ini, CH3. Sehingga menghasilkan reaksi ClH tambah ini radikal metil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh, masih ada ini mekanisme reaksi pada alkena. Seperti yang sebelumnya pada alkena ini tidak jauh berbeda, di mana di sini ada alkil yang bersifat reaktif. Apabila dia direaksikan dengan alkana, di sini ada ikatan tangkap 2. Maka ikatan ini akan terputus, sehingga dia akan menjadi radikal, seperti gambar tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami.
Selanjutnya yaitu konsekuensi energi dalam reaksi hemolitik. Kalau kita memutuskan ikatan, maka yang terjadi itu ialah penyerapan energi. Ini kebalikan dengan pembentukan ikatan. Kalau ikatan itu terbentuk ya dan itu radikal, dia membentuk suatu ikatan yang terjadi adalah energi yang dilepaskan. Tapi kalau ikatan itu diputuskan, jadi sudah ada ikatan, terus kita putuskan menjadi yang menghasilkan radikal, maka ini pembentukan energi. Jadi kalau kebutuhan energi kita semakin kecil, berarti radikal kita akan semakin stabil. Dan dia kemungkinan akan mendominasi reaksi di dalam sistem kita. Next. Selanjutnya yaitu hubungan energi dan stabilitas. Jadi untuk ini perlu digarisbawahi, radikal itu akan lebih stabil kalau jumlah energi yang dibutuhkan itu relatif lebih rendah. Jadi kita tinggal lihat datanya ya. Data panas reaksi untuk memutuskan ikatan itu berapa, yang lebih kecil itu artinya lebih stabil. Kalau dilihat dari contoh ini misalnya ya, ini energi yang dibutuhkan untuk melepaskan ikatan Cl yaitu 243. Kalau untuk memutuskan radikal ikatan hidrogen itu 436. Artinya radikal Cl itu akan lebih stabil dibanding dengan radikal hidrogen. Next. Selanjutnya yaitu perbandingan atau stabilitas relatif pada radikal bebas. Yang paling besar adalah tersier dan yang paling tidak stabil itu adalah yang tidak tersubstitusi sama sekali, yaitu radikal dari metil. Jadi implikasinya kalau dalam suatu sistem reaksi, semuanya ini ada kemungkinan terbentuk radikal. Maka kemungkinan yang paling besar urutannya yaitu tersier, sekunder, primer, dan yang tidak tersubstitusi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Femita. Dipersilahkan. Berikutnya adalah reaksi alkana dengan halogen, di mana alkana bereaksi dengan molekul halogen menghasilkan alkil halida melalui reaksi substitusi yang disebut halogenasi radikal. Seperti sudah tertulis di sini rumus, di mana rumus R yang berkaitan dengan H. Next. Nah, berikutnya adalah substitusi halogen berganda. Nah, salah satu faktor rumit dalam halogen alkana adalah substitusi ganda hampir selalu terjadi kecuali kita menggunakan alkana dalam jumlah yang berlebihan. Contoh berikut menggambarkan fenomena ini. Jika kita mencampurkan metana dan klor dengan perbandingan molar yang sama, atau bisa dikatakan kedua zat tersebut adalah gas pada suhu kamar, dan kemudian mendengarkan campuran tersebut atau menyinarinya dengan cahaya dengan panjang gelombang yang sesuai, maka reaksi akan mulai terjadi dengan hebat dan pada akhirnya menghasilkan campuran berikut. Nah, pada gambar tersebut sudah tertera di mana metana ditambah dengan klorin dalam situasi yang panas dan atau cahaya akan bereaksi membentuk klorometana. Nah, setelah itu klorometana tersebut jika akan terus bereaksi membentuk diklorometana dan seterusnya yaitu triklorometana, tetraklorometana dan hidrogen klorometana. Itu adalah reaksi ganda di mana reaksi tersebut tidak akan berhenti hingga kembali menjadi
hidroklorid. Next. Nah, berikutnya adalah klorinasi metana. Metana dengan klor atau bisa disebut dengan dalam fase gas. Memberi contoh yang baik untuk mempelajari mekanisme halogen radikal, di mana di sini sudah tertera contoh yaitu CH4 ditambah dengan Cl2 menghasilkan CH3Cl ditambah HCl ditambah dengan CH2Cl2 positif ditambah tambah CH2Cl2 positif, CHCl3 positif dan CCl4. Beberapa pengamatan eksperimen membantu dalam memahami mekanisme itu. Yang pertama itu, reaksi ini didorong oleh panas atau cahaya. Pada suhu kamar, metana dan klorin tidak bereaksi dengan kecepatan yang nyata selama persempuran dijauhkan dari lampu. Namun, kalau metana dan klor bereaksi pada suhu kamar, jika terbentuk gas reaksi mistur di radiasi dengan sinar UV pada panjang gelombang yang diserap oleh slide dan mereka bereaksi dalam gelap, campuran gas dipanaskan sehingga suhu lebih dari 100 derajat. Nah, reaksi yang dipicu cahaya sangat efisien. Maksudnya jumlah foton cahaya yang relatif kecil memungkinkan pembentukan produk terklorinasi dalam jumlah yang relatif besar. Di sini sudah tertera bagaimana proses dalam mekanisme dari mekanisme reaksinya, di mana CH4 ditambah Cl2 dalam kondisi panas ataupun bercahaya menghasilkan CH2Cl ditambah dengan HCl. Nah, di situ kita dapat melihat dari elektron yang dimiliki Cl akan bergerak dalam keadaan panas ataupun bercahaya. Next. Nah, step yang kedua itu hidrogen abstraction, di mana Cl akan ditarik oleh H, CH4 menghasilkan ClH ditambah CH3. Dan step ketiga yaitu halogen abstraction, di mana CH3 yang tadi hasil dari reaksi yang kedua ditambah dengan Cl2 menghasilkan CH3Cl2, di mana Cl yang awalnya saling berpasangan sudah berpindah menjadi CH3Cl ditambah dengan Cl. Nah, yang terakhir yaitu Crane termination, di mana hasil dari CH3Cl menghasilkan CH3Cl. Nah, ini adalah tahap-tahap dari reaksi tersebut. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata ataupun tingkah kami yang kurang berkenan di hati kami, mohon maaf. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa.